Saudara, sosok Bertrand Peto putra Onsu kembali menjadi sorotan. Pasalnya Bertrand dianggap melupakan keluarga kandungnya yang tinggal di Nusa Tenggara Timur. Kabar ini tentu saja membuat Ruben Onsu tersulut emosi. Dalam konten YouTube-nya, Ruben langsung memberikan teguran keras kepada ibu kandung Bertrand, Maria Octaviana. Dalam vlog tersebut, Ruben menunjukkan pesan yang berisi kekecewaan ibu kandung Bertrand yang menganggap putranya berubah setelah menjadi putra asuh Ruben dan memiliki karir cemerlang. Pesan ini tentu saja membuat Ruben marah dan kesal dengan sikap keluarga Bertrand di NTT. WhatsAppan. Sebagai seorang ayah, Ruben tentu saja mati-matian melindungi putranya. Apalagi Ruben menganggap jika keluarga kandung Bertrand hanya menjadikan putra asuhnya itu sebagai mesin uang. Karena selama ini Ruben justru berusaha tulus menyayangi Bertrand dan berupaya membantunya mengumpulkan uang untuk masa depan. Itu sebabnya Ruben mengungkapkan jika ia tidak mengambil uang hasil kerja Bertrand selama ini. Bahkan Ruben juga melarang Bertrand memberikan uang untuk keluarganya. Tapi jangan lu pernah hina anak gue. Jangan pernah lu hina istri gue. Habis lu sama gue. Ya, sejak Ruben menjadikan Bertrand putra asuhnya dan mengorbitkannya sebagai seorang selebriti, Ruben selalu berusaha mendidik Bertrand untuk menjadikan anak yang berbakti kepada orang tua dan mampu membahagiakan orang tua kandungnya kelak. Mungkin buat dia, di mata dia, mamanya tidak mencintai dia secara tulus. Itu tandanya ibu porsinya kurang lebih kasih ke dia pada saat dia lagi membutuhkan itu. Tapi tenang aja, ibu pegang, ini saya pegang ibu. Saya akan jadikan dia anak yang hormat dengan orang tuanya. Ya, saya akan jadikan dia anak yang hormat dengan orang tuanya. Di sisi lain, polisi akhirnya merilis kasus penangkapan artis yang berinisial RR terkait kasus penyalahgunaan narkoba. RR yang belakangan diketahui bernama Rio Rayvan tertangkap untuk keempat kalinya dalam kasus yang sama. Dan pada hari Senin lalu, Rio ditangkap polisi di kediaman orang tuanya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam penangkapannya, pada saat digeledah ditemukan barang bukti syabu di tas Rio seberat 0,21 gram dan paket sabu seberat 1 gram. Hari Senin yang lalu, sekitar pukul 5:30 sore, berhasil diamankan di kediamannya ya, oleh teman-teman dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Inisialnya adalah RR. Dia adalah public figure. Biasa bermain di sinetron yang pada saat dilakukan penangkapan di kediamannya, ini adalah laporan dari masyarakat yang kita terima, kemudian dari tim bergerak ke sekitar jalan Otista di Jakarta Timur ya, Jatinegara kalau nggak salah. Ya, ini kediaman orang tuanya sendiri. Dilakukan penangkapan di sana dan menemukan ada RR bersama dengan seseorang lagi namanya SA. RR dan SA dilakukan penggeledahan, di dalam tas ditemukan ada narkotika jenis sabu-sabu. Beratnya 0,21 gram ya di dalam tas tersebut. Ya, Rio Rayvan memang sudah 4 kali terjerat kasus narkoba, yakni tahun 2015, 2017, dan pada tahun 2019 lalu, Rio lagi-lagi harus mendekam di balik jeruji besi lantaran kasus narkoba. Namun sayang di tahun 2021, Rio harus kembali ke lembah hitam narkoba di tengah polemik kasus perceraiannya dengan Henny Mona yang belum usai. Kita ketahui RR ini adalah seorang public figure. Mungkin teman-teman sudah hafal semuanya. Jadi RR ini kali keempat diamankan oleh kepolisian Polda Metro Jaya, baik itu Polda maupun Polres. Setahu saya 2015 ya oleh Polda Metro Jaya, kemudian 2017 vonis keluar, kemudian 2017 ditangkap lagi, vonis lagi 1 tahun lebih kalau tidak salah, keluar lagi 2019 ditangkap lagi. Terakhir itu vonis 20 bulan kalau nggak salah, 20 bulan, baru menjalankan setahun
kemudian ada asimilasi COVID pada saat itu bulan Juni 2020, sehingga yang bersangkutan dibebaskan masih kurang sekitar 4 bulan lebih pada saat itu. Ya, nah sekarang tertangkap lagi di kediamannya. Lantas benarkah lantaran stres memikirkan masalah keluarga, Rio kembali menggunakan narkoba? Benarkah kali ini Rio akan meminta untuk direhabilitasi? Hasil pendalaman awal sekarang ini, motif yang dia sampaikan adalah motif masalah keluarga. Itu pengakuannya. Dan juga selama ini merasa ada ketergantungan dia menggunakan barang haram ini. Kami tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan di sini. Ya, undang-undang tentang narkotika. Persangkaan di pasalnya di pasal 112 subsidiar ya. Pasal 114. Ya, 127 tentunya. Ancamannya sudah jelas, 6 tahun, kemudian paling tinggi 20 tahun penjara. Permohonan maaf dan beribu-ribu penyesalan dari saya, dan juga banyak pihak yang merasa dirugikan di sini pastinya, dan banyak juga penyesalan terhadap saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa berkata banyak. Dan juga kepada Polres Metro Jakarta Pusat, terima kasih sudah memperlakukan saya sebegitu manusiawinya, dengan keprofesionalan mereka juga. Dan mudah-mudahan saya minta doa dari teman-teman juga, dari masyarakat juga. Saya itu ingin sembuh, saya ingin sehat. Saya capek seperti ini terus. Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa jadi pribadi yang lebih baik, itu aja. Kan melalui satu asesmen, Mas. Ya, mau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, harus di asesmen. Dari hasil asesmen itulah yang bisa menentukan apakah yang bersangkutan ini bisa direhabilitasi atau tidak boleh direhabilitasi. Ya, nanti di asesmennya ada BNNP nanti. Bukan hanya kasus narkoba, dalam waktu dekat Rio juga akan menghadapi pelaporan dari mantan istrinya Henny Mona atas dugaan pencemaran nama baik. Henny yang mengetahui soal penangkapan Rio tak banyak bicara. Ia hanya ingin membersihkan namanya. Kalau kecewa ya, kalau dulu sebagai istrinya dulu ya pasti kecewa. Kalau sekarang sih ya itu kan jalan hidup dia gitu. Prihatin sih pasti prihatin gitu kan. Mendoakan supaya menjadi lebih baik pasti gitu. Walaupun dia gimana saya ya biarlah, mudah-mudadan biar dia dapat hidayah, itu aja sih. Ya semua itu kan kembali lagi sama Allah ya. Aku sih wallahu alam aja ya, mau gimana pun karma atau bukan ya itu ya balik ke Allah aja, lillahi ta'ala aja sih. Ya maksudnya ya kan udah ditutup komunikasi, jadi ya hidup dia, hidup saya lah, udah masing-masing kan.